Selamat datang di sesi Migration on AWS. Nama saya Alexius Alvin dan saya adalah Solution Architect di AWS. Akan ada bersama saya Johan Sugiarto, IT Director dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Mitra Keluarga merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang melakukan all-in SAP Migration ke AWS. Di sesi ini, kita akan membahas tentang faktor pendorong bisnis bermigrasi ke cloud dan mengapa mereka memilih AWS sebagai cloud provider. Dilanjutkan dengan pola dan alat migrasi yang umum digunakan, lalu Pak Johan akan membagikan pengalamannya saat melakukan migrasi ke AWS. Setelah membantu ribuan customer, kami melihat ada beberapa faktor pendorong umum suatu perusahaan melakukan migrasi ke cloud. Dalam keadaan ekonomi yang semakin menantang, customer memberitahu kami bahwa transformasi digital tetap menjadi prioritas utama. Karena agar setiap suatu bisnis tetap relevan, kemudahan akses dari internet bagi pengguna sudah menjadi norma bisnis di bidang apapun. Baik itu delivery makanan, gaming, beli pulsa, janji dengan dokter, nonton film, belanja bulanan, dan yang lain-lain. Kenapa mereka memilih AWS sebagai cloud provider? AWS bersama dengan ekosistem partner kami mempunyai pengalaman paling banyak membantu berbagai macam bisnis bermigrasi ke cloud, mulai dari proyek skala kecil hingga ribuan server sekaligus. Berdasarkan pengalaman ini, kami mengembangkan metodologi, best practice, alat migrasi, serta program untuk menyederhanakan dan mempercepat proses migrasi. Selain alasan yang saya sebutkan, AWS telah ditetapkan Gartner yang merupakan third party analis terkemuka di dunia sebagai cloud leader untuk 10 tahun berturut-turut. Pengukuran ini merupakan perpaduan antara kemampuan teknis dan kesuksesan customer. Berbicara tentang kesuksesan customer, bagaimana Anda bisa mengukur kesuksesan suatu proyek migrasi? Hampir semua proyek migrasi di mana saya terlibat dimulai dengan pembicaraan komersil atau harga. Betul, ini merupakan hal yang sangat penting. Tetapi sebetulnya, migrasi ke cloud akan memberikan impact yang lebih besar pada bisnis Anda. Contohnya, staf perusahaan cukup fokus pada hal-hal yang dapat menghasilkan nilai bisnis, seperti mendesain arsitektur sesuai best practice. Mereka tidak perlu lagi memikirkan tempat untuk menaruh server, memikirkan suhu server, menyambungkan kabel untuk network segmen baru, listrik, air, dan yang lainnya. Semua pekerjaan ini akan di-offload ke AWS, yang telah membantu berbagai macam customer menjalankan sistem kritikal sejak tahun 2006. Sehingga bisnis Anda cukup mendesain strategi, highly available dan disaster recovery yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga akan terjadi peningkatan uptime pada sistem Anda, memberikan waktu lebih pada developer untuk mengembangkan aplikasi. Bisnis juga tidak perlu melalui proses procurement yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Sehingga akan ada penambahan jumlah peluncuran fitur inovatif setiap tahunnya. Kesimpulannya, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menetapkan business use case sebelum membicarakan proyek migrasi. Salah satu caranya menggunakan AWS Cloud Value Framework yang ada di slide ini. Setelah Anda mempunyai use case untuk menilai kesuksesan proyek migrasi, Anda bisa mulai memikirkan satu atau lebih pola migrasi yang ingin Anda adopsi. Hal ini tergantung pada besarnya benefit yang ingin Anda capai. Pertama, rehost atau lift and shift. Pola ini umum digunakan oleh bisnis yang ingin dengan cepat menghentikan penyewaan data center. Kedua, repurchase, di mana Anda ingin mengganti sistem sekarang dengan solusi SaaS baru atau sesederhana melakukan pembaharuan lisensi dengan skema pay as you go. Ketiga adalah replatform. Pola ini digunakan untuk mendapatkan manfaat besar dari cloud tanpa mengubah arsitektur aplikasi. Contohnya memindahkan database Anda ke database as a service AWS, yaitu Amazon Relational Database Service, disingkat RDS. Dari 7 pola umum ini, 3 pola tersebut merupakan pola yang paling populer diadopsi oleh customer di Indonesia. Lalu, untuk mendukung 7 pola umum migrasi, AWS menyediakan banyak sekali migration tools. Anda tidak perlu khawatir. Pada sesi kali ini, saya akan fokus membahas alat-alat migrasi
yang dapat digunakan untuk melakukan 3 pola migrasi populer di Indonesia. Pertama adalah Cloud Endure, agent-based block level replication untuk memindahkan berbagai macam komponen yang berjalan di atas operating system berarsitektur x86 dengan cut-over downtime dalam hitungan menit. Kedua adalah SMS, solusi agentless untuk memindahkan VM dengan virtualisasi VMware, Hyper-V, dan juga Azure. Dengan cut-over downtime dalam hitungan menit hingga jam, tergantung dari acceptable recovery point. Ketiga adalah DMS dan SCT. Database Level Replication yang mendukung change data capture untuk melakukan homogeneous atau heterogeneous database migration. Keempat adalah VM import-export, di mana Anda bisa memindahkan VM image dengan standar umum seperti OVA, VMDK, dan lain-lain. Anda bisa mendapatkan lisensi semua alat migrasi ini tanpa biaya tambahan. Anda hanya perlu membayar infrastruktur yang digunakan alat-alat ini sesuai dengan kebutuhan. Lebih dari 350.000 database telah dipindahkan ke AWS menggunakan AWS Database Migration Service atau biasa disingkat DMS. Berikut ini adalah beberapa customer reference yang dekat dengan Indonesia, seperti kitabisa.com, Halodoc, Ralali, dan Samsung. Jadi, untuk meringkas penjelasan saya, Anda bisa menggunakan AWS Migration Framework untuk memulai proyek migrasi. Mulai dengan TCO analysis untuk mengetahui possible cost savings yang bisa didapatkan. Tapi ingat, jangan berhenti di sana. Buatlah sebuah business use case yang lebih dari sekedar cost savings, sehingga Anda bisa menilai kesuksesan proyek migrasi. Setelah itu, buatlah migration plan dengan 1 atau lebih pola yang sesuai dengan kebutuhan atau sukses kriteria yang ingin dicapai. Saya juga sudah menjelaskan beberapa alat migrasi yang bisa digunakan. Untuk membantu Anda dalam melakukan migrasi, Anda juga bisa bekerja sama dengan AWS Professional Service atau ProServe, juga AWS Partner, selagi tim Anda membiasakan diri dengan environment AWS. Sudah ada ribuan customer AWS yang telah merasakan manfaat cloud. Customer-customer ini bergerak dalam berbagai macam industri dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti Coca-Cola, Samsung, Netflix, Shell, Unilever, dan lain-lain. Dan berikut ini adalah AWS Customer Reference dari berbagai macam industri di Indonesia. Saya tidak dapat menyebutkannya satu persatu, namun saya bisa ambil contoh seperti Kompas, Moka, Mustika Ratu, Stockbit, Body Shop, WWF, dan lain-lain. Sekarang, tanpa menyita banyak waktu lagi, saya ingin mengundang Pak Johan Sugiarto, IT Director dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, untuk menceritakan pengalaman migrasinya ke AWS. Terima kasih Alvin. Halo semuanya, nama saya adalah Johan Sugiarto dan saya adalah Corporate IT Director di Rumah Sakit Mitra Keluarga yang biasa disingkat MIKA. Sekilas tentang MIKA, Mitra Keluarga adalah salah satu network rumah sakit primer yang terbesar di Indonesia. Visi dari Mitra Keluarga adalah menjadi penyedia layanan kesehatan yang terdepan yang berfokus kepada pelanggan. Dan misi MIKA adalah kami berkomitmen untuk mengoptimalkan kualitas hidup orang banyak dengan pelayanan yang penuh kasih sayang, terpercaya, dan fokus kepada pelanggan. Pada saat ini, network Mitra Keluarga adalah total sebesar 26 rumah sakit, di mana 17 rumah sakit menggunakan nama Mitra Keluarga dan 9 rumah sakit dengan nama Kasih. Kami mempunyai sekitar hampir 3.000 tempat tidur dengan total sekitar hampir 8.000 karyawan dan kami sudah melayani sekitar lebih dari 2,8 juta pasien. Saat ini SAP Healthcare adalah kunci utama dalam rangka strategi digital transformasi untuk Mitra Keluarga. Inisiatif ini akan menghubungkan semua 17 rumah sakit di bawah Mitra Keluarga, sehingga SAP akan menjadi centralized system
untuk semua medical record, laboratori dan radiologi data pasien kita dan dapat diakses oleh semua jaringan rumah sakit mitra keluarga. Sehingga hal ini akan meningkatkan akurasi diagnosa dokter dan keamanan pasien serta akan tersedia 24 jam 7 hari dalam seminggu. Seperti yang banyak dokter temukan, kami mengatakan bahwa tugas dokter adalah 50% mendiagnosa penyakit dengan benar. Setelah penyakit diketahui dengan pasti dan benar, maka selanjutnya akan lebih mudah karena hanya melakukan perawatan yang baik dan benar. Untuk itu ini menunjukkan bahwa betapa penting proyek ini bagi mitra keluarga. Setelah initial rollout SAP Healthcare kedua di rumah sakit kami menghadapi dua major challenge dengan colocation provider sebelumnya. Yang pertama dan utama adalah kami mengalami unacceptable amount of downtime. Karena poin utama ini, SAP rollout disuspend karena kita tidak mau isu ini terjadi lagi di rumah sakit yang akan go live SAP. Sehingga jadwal rollout SAP ini sangat ketat, sehingga diperlukan infrastruktur yang fleksibel dan mumpuni yang dapat mengikuti jadwal proyek kami dalam melakukan perubahan kapasitas dalam hitungan hari dan minggu. Berdasarkan kebutuhan ini, kami membutuhkan provider baru yang bisa membantu dan mensupport SAP proyek kami dalam waktu 2 tahun ke depan, sehingga proyek tim bisa terus fokus ke dalam proyek rollout dan bukan memikirkan isu yang seperti availability dan capacity di bagian infrastruktur. Dan berikutnya adalah 4 faktor yang mempengaruhi keputusan Mika untuk memilih cloud provider dibandingkan colocation yang lain. Pertama adalah betul dengan menggunakan managed service di colocation akan mengurangi beban kerja untuk daily operation, tetapi kondisi ini akan menyebabkan availability issue dan downtime pada saat itu. Hal ini tidak sebanding dengan keuntungan ditawarkan oleh cloud. Yang kedua adalah perubahan infrastruktur di cloud bisa dilakukan dalam sekejap melalui AWS Console. Dan yang ketiga, proses pembuatan virtual machine di cloud bisa dilakukan dalam hitungan menit. Dan yang terakhir adalah metode pembayaran pay as you go yang memungkinkan kami untuk melakukan POC sesuai kebutuhan kami. Kenapa kami memutuskan memilih AWS dibandingkan cloud provider yang lain? Yang pertama adalah AWS Team telah memberikan janji dan komitmen untuk memberikan solusi yang cost optimized di setiap step diskusi untuk RFP-nya. Prosesnya sangat transparan dan sangat jelas, sehingga menggunakan kalkulator AWS, sehingga kami tahu persis apa yang akan kita dapatkan, serta berapa biaya yang akan kita dapatkan. Ini akan menyebabkan right sizing untuk SAP infrastruktur kita. Yang kedua adalah enablement yang dilakukan di awal proyek sangat luar biasa. Bisa dikatakan tim Mika berasal dari nol pengetahuan tentang AWS dan sekarang menjadi expert, dan ini akan kedepannya membuat tim kami lebih percaya diri untuk melakukan perubahan untuk kedepannya. Berikut adalah summary dari migration journey mitra keluarga yang luar biasa. Dimulai pada Februari 2020, kami memulai migrasi 52 virtual machine dengan total data lebih dari 9 TB. Kami menggunakan beberapa pendekatan untuk meminimalisir cut-over downtime. Untuk SAP workload, kami menggunakan native SAP backup dan restore, dan HSR untuk replikasinya. Sedangkan untuk non-SAP workload, kami menggunakan Cloud Endure. SAP kita go live pada April 2020 tanpa ada major issue sama sekali. Proses migrasi ini selesai dilakukan dengan tujuan meningkatkan reliability dan availability, sehingga ada beberapa perubahan yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. Journey ini tentu tidak akan berhenti di sini aja, tapi ini adalah titik awal untuk terus berkomitmen continuous improvement, sehingga optimalisasi seperti janji awal tim AWS dapat kita terus lakukan. Ini adalah best practice atau lesson learned yang kami dapat setelah melakukan migrasi ke AWS. Yang pertama, perlu adanya balance antara top-down pressure dan support yang diberikan oleh manajemen. Yang kedua, kita mesti memilih migration partner yang berpengalaman dengan best practice yang ada, sehingga flexibility dan tantangan yang dihadapin pada saat migrasi dapat dilakukan. Yang ketiga adalah enablement untuk tim IT sebelum proyek migrasi sangat penting. Hal ini membuat tim IT Mika bisa mengikuti diskusi dan membuat keputusan yang berdasarkan data. Yang keempat adalah lakukan POC untuk meningkatkan kepercayaan diri dan minimalisir waktu yang dibutuhkan untuk proses migrasi dan cut over downtime.
Dan yang kelima adalah DNS-based communication itu penting untuk menghindari API konflik pada saat migrasi. Ini akan membantu signifikan dalam waktu migrasi. Berikut ini adalah topologi mitra keluarga di AWS. Topologi ini mengikuti desain AWS dan SAP Best Practice untuk meningkatkan reliability dan availability sistem kami. Untuk production environment, kami menggunakan fasilitas AWS yang memungkinkan penggunaan 2 data center terpisah dengan cara menempatkannya secara high availability di 2 availability zone. Ini adalah salah satu cara memanfaatkan AWS Global Infrastructures. Yang kedua adalah SAP HANA Cluster dengan konfigurasi Active Passive dan Automatic Failover untuk mengurangi RPO dan RTO pada saat terjadi disaster. Dan yang ketiga adalah setiap rumah sakit mempunyai koneksi VPN sendiri, sehingga masalah di satu rumah sakit tidak akan mengganggu konektivitas selain dari rumah sakit. Yang keempat adalah setiap update atau perubahan pada sistem SAP akan melalui proses review dan tes sebelum masuk production. Saya kira ini adalah standar transport yang ada di SAP. Yang kelima adalah semua sistem di backup menggunakan durable storage tanpa melalui internet. Yang keenam adalah membuka akses internet kepada komponen-komponen yang diperlukan untuk mengurangi attack surface. Dan yang ketujuh adalah penambahan pre-production layer setelah development dan QA mesin, memungkinkan kami untuk melakukan testing dengan environment yang mirip dengan production untuk meminimalisir risiko perubahan. Apa saja key point yang dari migrasi AWS kita? Yang pertama adalah, pertama-tama kami tidak menyangka bahwa skala migrasi sebesar ini dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kami sendiri sempat khawatir dengan timeline yang sangat ketat ini, karena hampir semua SAP partner kami meminta waktu 4-6 bulan. Jadi ini adalah pencapaian luar biasa yang kalau saya analogikan hanya bisa ditandingin dengan tim Avenger dari Marvel movie. Ya, ini just joking, karena ini adalah situasi sebenarnya bukan di movie. Untuk yang kedua, untuk technical benefit, hal ini membuka peluang bagi mitra keluarga untuk bisa memprovisi kapasitas yang lain sesuai kebutuhan, dan kita bisa mencoba teknologi baru yang ada dari AWS untuk mempercepat inovasi digital kami. Dan yang terakhir dari sisi komersial, cost optimization di AWS itu adalah sebuah kenyataan, bukan hanya statistik. Kami berhasil membuktikan dan mendapatkan size optimal dari penurunan biaya sebesar 60,95% dari kalkulasi awal proyek. Cost optimization ini akan jauh lebih besar lagi, sekitar 24,5%. Kami dapatkan dengan menyalakan server sesuai kebutuhan, dan kita juga mengadopsi saving plan untuk penghematan biaya. Untuk selanjutnya, rencana kami pasti akan meneruskan rollout SAP Project ke 12 rumah sakit lainnya. Dan kami juga sudah mulai menginisiate digital transformasi yang lain untuk proyek telemedicine kami. Serta tidak lupa, Big Data Analytics akan membuka potensi baru bagi kami dengan integrasi sistem SAP Healthcare kami. Sekian pengalaman mitra keluarga dalam melakukan migrasi ke AWS. Berikutnya saya kembalikan ke Alvin. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan telah berbagi pengalaman hebat Anda saat melakukan migrasi SAP ke AWS. Berkaca pada AWS Migration Framework, pertama, Mika mempunyai business use case melebihi cost savings, yaitu untuk meningkatkan reliability dan availability dari sistem SAP mereka. Kedua, dengan mengikuti enablement, Mika dapat membuat migration plan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa komponen dimigrasi tanpa perubahan, lalu ada beberapa komponen yang disebar ke 2 availability zone. Ketiga, Mika juga melibatkan AWS partner untuk mendukung proses migrasi selagi tim internal membiasakan diri dengan environment AWS. Sehingga pada saat migrasi selesai, Mika bisa langsung melakukan continuous optimization. Ini merupakan salah satu variasi dari AWS Migration Framework, dan tentunya Anda dapat membuat versi Anda sendiri bersama AWS. Bagi Anda yang ingin belajar lebih tentang database di AWS sebelum melakukan migrasi, Anda bisa mengakses digital course, hands-on lab, dan sertifikasi di aws.training/database. Akhir kata,
Saya Alvin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dalam sesi Migration on AWS. Juga terima kasih kepada Pak Johan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Kami undur diri. Mohon kiranya Anda dapat mengisi survei setelah ini. Masukan ini akan membantu kami menjadi lebih baik sesuai dengan harapan Anda. Terima kasih.